kita berjumpa di program kita Health Advice and Inspirational Story. Ini adalah program perdana kami dan akan dipandu oleh saya Esther. Saya ditemani oleh sahabat muda saya. Aku Kalista. Halo Kalista, apa Halo kabar? Esther, aku baik. Kak Esther apa kabar? Puji Tuhan, baik. Jadi kita bersyukur bahwa Tuhan masih menjaga kita. Amin. Nah, tentunya selain berdoa, kita juga harus selalu menjaga tubuh kita biar imun kita selalu sehat ya Kak Esther. Ya, betul. Tapi berbicara tentang imun tubuh, nah, pembahasan kita pada hari ini ada hubungannya dengan imun dan juga dengan kualitas tidur. Itu dia nih teman-teman, sesuai sama judul di YouTube kita, pembahasan kita hari ini adalah memiliki kulit sehat dan tubuh berotot. Gimana tuh? Berarti gimana dulu tidurnya Kalista gimana? Oke, kalau aku, sejak pandemi ini nih memang karena work from home ya, jadi agak-agak tidurku. Kalau Kak Esther gimana nih? Kayaknya nggak jauh beda. Nah, kayaknya kita berdua memang cocok, perlu dengerin pembahasan kita supaya kulit kita menjadi halus dan imun kita menjadi kuat. Oke. Nah, tanpa berlama-lama, kita akan datangkan narasumber kita. Kita bersyukur narasumber kita hari ini adalah cukup handal di bidangnya, bidang kesehatan, dan beliau akan hadir di sini. Coba Kalista boleh perkenalkan? Oke, pembicara kita hari ini adalah Pak Jeffrey Takasenakeng. Nah, beliau adalah tamatan Medical Technology dari Adventist University of the Philippines dan sekarang bekerja di AM Wellness ya teman-teman. Dan ini dia juga sering memberikan penyuluhan tentang hidup sehat. Iya. Oke, kita langsung panggil aja. Langsung aja panggil. Kita panggil apa nih? Kak aja deh, kan topiknya kulit sehat. Iya, muda. Jadi kita panggil kakak. Siap, kita langsung panggil aja Kak Jeffrey Takasenakeng. Hai Kak Jeffrey. Halo Kalista. Halo Kak Jeff. Halo Kak Esther. Thank you sudah datang di studio Omega Channel dan mau membahas tentang yang kita bicarakan tadi ya Kak Ista. Betul. Kebetulan kami berdua memang mempunyai kualitas tidur yang ya sedikit kurang baik lah, apalagi dalam kondisi COVID sekarang ini. Nah, ada satu pertanyaan yang mau kita tanyakan sama Kak Jeffrey ya. Nah, pertanyaannya itu sebenarnya kualitas tidur yang seperti apakah yang harus kita ketahui oleh kita berdua seenggaknya atau buat teman-teman semua di sana. Oke, baik Kak Esther, Kalista, dan para pemirsa. Tentu pada saat ini sebelum kita mau menjawab tentang kualitas tidur yang seperti apa, saya akan memberitahu bahwa saya bukan tamatan medical technology. Saya adalah tamatan biologi. Iya, jadi saya suka mempelajari tentang kesehatan dan saya coba mempraktekkan kesehatan di dalam kehidupan saya sehari-hari. Nah, kembali pada pertanyaan tadi tentang kualitas tidur yang seperti apa. Mungkin kita perlu pelajari dulu sebelum menjawab pertanyaan itu, tidur itu apa sih sebenarnya? Betul. Saya kira tidak ada seorang pun yang tidak tahu tentang tidur. Mulai dari bayi sampai kakek-kakek pasti tidur. Baik itu siang hari ataupun malam hari, itu semua tentu tahu bagaimana untuk tidur itu. Cuma kita nanti akan pelajari tidur yang benar itu seperti apa, berapa lama, itu kita akan jelaskan sebentar. Oke, jadi kita akan membahas tentang tidur yang baik itu seperti apa ya Kak Jeffrey. Nah, ini kan tadi ngomongin tentang semua orang memang tahu tidur. Kita berdua dulu nih, kalau saya waktu kecil, seringkali orang tua itu juga nyuruh kita tidur siang. Nah, itu kan bagian itu tadi ya. Nah, apakah tidur siang itu juga termasuk salah satu hal yang paling penting yang harus juga dilakukan oleh anak-anak atau mungkin orang tua juga? Gimana? Oke, baik. Kita perlu tahu juga mengenai tidur ini. Kira-kira bagi seorang anak berapa lama dia harus tidur? Bagi seorang remaja berapa lama dia harus tidur atau orang dewasa? Anak-anak biasanya membutuhkan waktu tidur dari 14 jam sampai 17 jam.
Kalau anak-anak remaja itu biasanya dari 9 jam sampai 12 jam. Dan orang dewasa dari 7 jam sampai 9 jam. Itu idealnya Ideal. untuk jam tidurnya. Jadi kalau seandainya kita berbicara mengenai orang dewasa nih. Iya. Orang dewasa perlukah tidur siang? Betul. Ini menurut seorang pakar namanya Dr. Neil Klein. Dia adalah seorang sleep physician. Dia katakan seperti ini. Orang tidak akan merasa mengantuk di siang hari jika dia tidur cukup pada malam hari. Jadi seharusnya kalau kita sebagai orang dewasa, kalau kita sudah tidur cukup di malam hari, nggak perlu lagi tidur siang. Kalau masih anak-anak, jelas tidur siang bisa. Karena mereka membutuhkan waktu tidur yang Panjang ya. lebih lama. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau siang-siang kita ngantuk, artinya bahwa kualitas tidur kita pada malam hari itu kurang ya. Jelas. Nah, tapi bagaimana dengan gini, hitungannya tadi 7 jam ya sampai 9 jam. Tetapi kayak saya kadang saya tukang tidur. Jadi saya hitung tidur saya itu 7 jam. Jadi kalau saya tidurnya jam 12, suka saya bangun gitu, oh belum 7 jam ya udah masih tidur. Otomatis berarti bangunnya siang dong. Nah, kalau kondisi kayak gitu gimana nih? Oke, kalau kita mau tahu tentang seharusnya jam tidur, Ya. itu jam berapa bagusnya. Oke, saya akan jelaskan sebentar. Tetapi pada tahap awal mungkin kita perlu pelajari bagaimana sih proses tidur itu terjadi. Oke. Dengan kita memahami proses tidur itu, maka tentu kita akan tahu kapan kita akan tidur, berapa lama kita tidur, bukan hanya sekitar lamanya tidur, tapi kualitasnya juga kita harus perhatikan. Oke, yang pertama ketika kita berbicara mengenai tidur, ada 2 tahapan daripada tidur. Yang pertama adalah non-REM. Yang kedua adalah REM. Apa itu REM? Rapid Eye Movement. Jadi REM adalah Rapid Eye Movement. Nah, tahap pertama adalah non-REM, itu mencakup 3-4 tahapan juga. Baru kita akan masuk kepada tidur yang disebut dengan tidur REM. Oke, saya akan jelaskan secara singkat kira-kira apa yang terjadi di dalam tahapan tidur non-REM ini. Tahapan tidur non-REM ini adalah ketika kita sudah berbaring, kita mulai tertidur, di mana yang terjadi di sana kita mulai rasa rileks. Itu adalah tidur yang disebut dengan tahap 1 non-REM. Pada kondisi ini kita akan sangat mudah terbangun. Ada rangsangan sedikit, ada gangguan sedikit, maka kita langsung terbangun. Itu berlangsung kira-kira sekitar 5 menit. Kemudian setelah itu kita akan masuk kepada tahap kedua dari non-REM. Kita akan lebih rileks, kita mulai menghilangkan sensitivitas kita, dan kita sudah lebih sulit untuk dibangunkan dibandingkan dengan tahap 1 tadi. Nah, setelah itu kita akan masuk kepada tahap 3. Tahap 3 akan lebih lelap lagi, tetapi belum lelap banget. Tetapi cukup lelap, sampai kepada tahap 4 juga sama. Baru setelah tahapan 1-4 ini di non-REM, kita akan masuk kepada tahapan REM. Apa itu REM? Sekali lagi, Rapid Eye Movement. Nah, tahapan REM ini kita di sanalah disebut dengan tidur pulas. Kenapa disebut Rapid Eye Movement atau tahapan REM ini? Karena pada tahap ini mata kita itu bergerak cepat. Bergerak cepat sehingga bisa itu sebabnya dikatakan Rapid Eye Movement dalam kondisi ini. Dan berapa lama ini berlaku? Ini berlaku biasanya pada awal pertama itu terjadi, maka itu terjadi hanya sekitar 20 menit. Tetapi semakin sering siklus ini terjadi, itu akan makin lama lagi tahapan REM. Jadi sekarang begini, kalau kita berbicara mengenai tidur, jadi mulai dari tahapan non-REM 1, 2, 3, 4 baru masuk ke REM. Dari situ kita selesai, kita akan kembali lagi ke tahapan 2, 3, 4 masuk ke REM. Setelah itu kembali lagi, siklus ini akan berulang terus sepanjang malam. Selama malam itu kita bisa melakukan siklus ini antara 4-6 siklus. 4-6 siklus dari non-REM sampai REM. Nah, semakin belakangan kita akan merasakan bahwa waktu
rapid eye movement atau tidur tahap REM ini, kita semakin dalam tidurnya di situ, makin lama terjadi. Jadi kalau kita berbicara satu siklus ini berapa lama sih? Satu siklus ini terjadi sekitar 90 menit sampai 110 menit. 90 menit sampai 110 menit. Nah, kita bayangkan bila satu malam itu berapa siklus yang harus kita lalui. Itu seperti yang dikatakan tadi 4 sampai 6 siklus. Jadi kalau kita ambil minimum, paling minim nih, 4 siklus. 4 siklus kali 90 menit, kira-kira berapa jam? Sekitar 6 jam. Iya. Iya, sekitar 6 jam. Berarti kalau kita bisa melakukan tidur kita atau memiliki kualitas tidur dengan mengikuti siklus ini secara sempurna, 6 jam sebenarnya cukup. Tetapi biasanya kita tidak mengalami hal seperti itu. Kita sering banyak gangguan, sehingga terjadi hal-hal yang kita membutuhkan lebih lama lagi. Siklus ini terjadi di dalam tidur kita. Oke. Kalau gini Kalista kalau tidurnya itu langsung tidur atau dengan melalui siklus-siklus, kan gini Kak Jeff ya, ada orang yang tidurnya itu cepat, kemudian udah lelap aja pokoknya, entah digedor apapun enggak, tapi ada yang lama. Nah, seperti itu. Aku tuh kayak gitu tuh Kak Jeff. Jadi kalau tidur nggak langsung pulas gitu. Ya bisa kebangun, ada ketok dikit atau ada suara dikit, bangun, lampu dikit, bangun. Nah, tadi kan Kak Jeff ada ngomong soal REM tuh. Ada apa sih Kak yang mempengaruhi kualitas, maksudnya REM-nya ini biar bisa jadi lebih lama gitu? Oke, baik Kalista, bagus sekali pertanyaannya. Jadi sekarang kita nanti akan jelaskan sebentar bagaimana hal-hal yang dilakukan pada saat kita tidur. Iya. Tapi saya akan jelaskan nanti sebentar. Ya, tetapi pada dasarnya setiap orang kalau tidur harus melalui siklus ini. Setiap orang harus tidur melalui siklus ini. Kalau seandainya kita tidak bisa melalui siklus ini, maka yang terjadi pasti nih, kurang tidur. Sudah pasti kalau kita tidak melalui siklus apalagi tidak sampai pada REM ini, tapi memang jarang, maka kita pasti kurang tidur. Jadi maksudnya itu kalau orang masih melalui siklus yang remnya baru rem sekian, kan itu sampai 4 ya tadi ya kalau nggak salah ya? Ya, sampai 4 siklus. Ya, 4 sampai 4 siklus. Kalau orang yang kurang tidur itu berarti proses-proses yang tadi terjadi di dalam tidur itu tidak berjalan dengan sempurna, begitu? Jelas, semua tidak berjalan dengan sempurna, dan apa yang terjadi di dunia modern ini, itulah yang saat ini terjadi. Kebanyakan orang kurang tidur. Gak heran kan? Di mana-mana sekarang ini kafe, jual kopi, segala macam kopi ada di sana dijual. Dan kopi-kopi ini kita bisa lihat untuk apa? Karena orang mau mendapatkan semangat, mau mendapatkan energi. Kenapa? Apakah dia kurang energi? Jelas dia kurang energi. Karena malam hari kurang tidur. Maka siang hari dia ngantuk. Untuk mengantisipasi ini, pergilah ke kafe, minum kopi, ke warung kopi supaya dapat kopi untuk memberi semangat, untuk memberi katanya tenaga. Tetapi saya katakan tenaga ini adalah tenaga semu. Tenaga yang hanya sepintas lalu iya kelihatannya, tetapi pada dasarnya itu hanya menggerogoti tenaga yang asli di dalam tubuh kita. Oke, nah sebelum kita lanjut kayaknya kita break dulu ya. Ya, karena ini kayaknya menarik ya. Menarik. Saya pikir bahwa tidur itu adalah ya udah tidur aja. Ternyata fase-fasenya itu banyak dan banyak sekali yang kita nggak tahu. Tapi kita akan bahas lebih lanjut, apalagi tadi ada hubungannya dengan banyaknya tempat-tempat di malam hari, kafe-kafe yang membuat orang, berarti artinya orang itu kurang tidur dan ya. Nah, kita akan kulik lagi lebih dalam lagi dari Kak Jeffrey, tetapi akan kita lanjutkan lagi nanti setelah yang satu ini. Oke. Oke, yuk kita lanjut teman-teman. Nah, Kak Jeffrey, kita lanjut bahas dong. Aku mau tahu, kalau pas tidur tuh proses apa sih atau apa sih yang terjadi pas kita lagi tidur?
Oke, terima kasih Kalista, pertanyaan bagus juga. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada saat kita tidur itu ada banyak sekali proses yang terjadi dalam tubuh kita. Sel-sel kita itu menjalani suatu proses yang luar biasa. Ada proses yang dikatakan detoksifikasi atau pembersihan. Itu terjadi saat kita tidur. Ada proses yang disebut dengan perbaikan. Ada bagian-bagian tubuh yang rusak diperbaiki kapan? Saat tidur. Ada juga yang disebut dengan regenerasi dan pembentukan. Itu terjadi juga pada saat tidur. Jadi banyak sekali proses yang terjadi di dalam tubuh kita saat tidur. Jadi kita bisa bayangkan kalau kita tidak bisa tidur dengan baik, maka proses-proses ini tentu tidak berjalan dengan baik. Detoksifikasi tidak berjalan dengan baik, atau pembuangan racun-racun ya. Perbaikan jaringan kita tidak berjalan dengan baik. Kemudian regenerasi atau pembentukan sel-sel kita, jaringan kita juga tidak berjalan dengan baik. Jadi itulah kira-kira permasalahan yang kita alami kalau kita kurang tidur. Oke, tadi disampaikan bahwa pada saat tidur kan ada perbaikan ya. Nah, contohnya itu seperti apa sih, Kak Jeff? Oke, mungkin saya akan jelaskan dulu mengenai dari yang pertama ya, mengenai detoksifikasi dulu lebih cocok ya. Nanti sebentar saya akan masuk kepada perbaikan. Detoksifikasi di dalam tubuh kita itu akan melalui satu proses di mana sel-sel kita dibersihkan. Jadi salah satu contoh yang terjadi adalah detoksifikasi liver kita, hati, itu dibersihkan pada saat tidur. Paru-paru kita juga dibersihkan pada saat tidur. Nah, banyak sekali proses yang terjadi. Salah satu kalau kita tahu biasanya ada sistem limfa di dalam tubuh kita adalah sistem pembuangan racun-racun. Tetapi kalau kita berbicara otak, ada namanya di otak itu sistem limfa. Bukan limfa, kalau limfa di tubuh secara menyeluruh, tapi khusus untuk otak disebut dengan limfa. Nah, sistem limfa ini adalah pembuangan beta amyloid protein dari otak. Karena pada saat kita tidur, sel-sel otak ini menjadi rileks. Ketika sel-sel otak menjadi rileks, maka dia mengecil. Ketika sel-sel otak mengecil, saluran ini terbuka. Saluran-saluran limfa ini terbuka di otak. Maka terjadilah pembuangan yang disebut dengan amilobeta protein. Itu dibuang dari otak kita. Kenapa ini harus dibuang? Karena amilobeta protein ini adalah protein penyebab pikun, penyebab lupa. Jadi kita bisa bayangkan kalau seandainya kita tidak tidur nyenyak, proses detoksifikasi tidak terjadi. Maka pembuangan racun atau amilobeta protein tidak terjadi dengan baik. Cepat apa? Cepat lupa. Cepat lupa. Cepat apa? Cepat pikun. Aduh, nggak mau saya. Jadi Kalista, itulah kenapa kita harus tidur pada malam hari. Harus tidur dengan baik supaya proses detoksifikasi ini terjadi dengan baik. Kemudian ada juga proses yang saya sebutkan tadi, perbaikan. Oke. Perbaikan di mana jaringan-jaringan kita ketika bekerja sepanjang hari pasti ada bagian-bagian yang rusak. Itu akan diperbaiki bukan pada siang hari. Pada saat kita bekerja tidak. Itu akan dilakukan pada malam hari saat kita beristirahat. Kenapa? Karena pada malam hari ini human growth hormone atau hormon pertumbuhan kita itu akan dilepaskan untuk membentuk sel-sel kita, memperbaiki jaringan-jaringan kita, dilakukan itu pada saat kita tidur. Kalau kita bisa ambil contoh seperti pabrik yang sedang beroperasi. Ketika pabrik ini beroperasi pada siang hari, siapa yang bisa melakukan maintenance, perawatan mesin ketika mesin ini sedang bekerja? Tidak bisa. Mesin itu harus dimatikan dulu, baru dibuka, dibikin maintenance, perawatan. Jadi tubuh kita juga seperti itu. Pada siang hari tubuh kita lagi aktif, tidak bisa dilakukan perawatan. Tunggu sampai ketika kita sudah tidur, kita sudah rileks, maka perawatan itu akan dilakukan. Melalui apa? Salah satu adalah human growth hormone. Kemudian apalagi pertanyaan perbaikan tadi ya? Itulah kira-kira yang diperlukan. Ada satu proses lagi yang saya jelaskan tadi adalah regenerasi dan pembentukan. Oke.
ini dilakukan juga pada saat tidur. Seorang menjadi kelihatan remaja karena ada regenerasi. Sel-sel yang tua disingkirkan, sel-sel yang muda dimunculkan, sel-sel remaja dimunculkan. Justru itu terjadi kapan? Saat tidur. Regenerasi terjadi saat tidur, sehingga kalau kita mau awet muda, mau supaya tetap kelihatan cantik, apa yang harus dilakukan? Harus tidur cukup. Tidur cukup. Regenerasi itu harus dipacu supaya kita bisa mendapatkan sel-sel yang baru, sel-sel yang muda. Kita kelihatan awet muda. Maka kurang tidur, apa akibatnya? Jadi kelihatan tua. Kelihatan tua, jelas. Seperti itulah. Tapi kalau orang yang kebanyakan tidur, berarti muda terus. Kebanyakan tidur, salah satu bukan muda terus, malas. Nah, Kak Jeffrey, tadi berarti itu ya, kita udah tahu tuh banyak banget positif efeknya kalau kita tidur, atau memang wajib tidur ya, itu semua terjadi. Nah, aku mau tanyakan, banyak nih anak muda sekarang tuh yang pengen punya otot kuat banyak, lebih gitu kan ya. Nah, karena kesibukan kuliah, mereka tuh jadinya pada workout malam. Iya. Nah, menurut Kak Jeff gimana? Oke, baik. Bagaimana kalau anak-anak muda yang mau workout malam, latihan pada malam hari, berolahraga pada malam hari? Pada dasarnya tidak ada masalah, yang penting tidak mengganggu jam tidur. Tapi ada satu hal yang perlu diingat di sini, bahwa pembentukan otot itu tidak terjadi pada saat kita latihan. Pembentukan otot terjadi pada saat kita tidur. Ingat bahwa pada saat kita tidur, regenerasi terjadi, pembentukan terjadi. Jadi bagi anak-anak muda yang mau supaya berotot, boleh latihan, tetapi jangan lupa tidur cukup, jangan main game terus sampai larut malam. Kapan terjadi pembentukan? Mau ototnya bagus, tapi tidurnya kurang. Jadi kalau mau latihan sangat bagus, yang jelas tidak mengganggu jam tidur. Tetapi setelah itu pastikan Anda tidur supaya pembentukan otot Anda terjadi. Sama juga kalau mau cantik, karena pada saat kita tidur, kolagen itu diregenerasi. Nah, kolagen itu di mana? Ini yang mengisi kulit. Nah, yang mengisi kulit ini adalah kolagen. Nah, kita bisa bayangkan kalau kita kekurangan kolagen, itu sama seperti bantal yang kurang isinya. Peot kan? Bantal kurang isinya itu peot. Maka kulit kita kalau kurang kolagen, peot juga, keriput di mana-mana muncul. Jadi kalau mau awet muda, pastikan proses regenerasi ini, proses pembentukan ini terjadi. Supaya apa? Kelihatan kulitnya kencang. Kolagennya terbentuk mengisi kulit kelihatan kencang. I see. Nah, Kak Jeff, aku agak miring dikit nih, Kak Jeff. Kalau minuman kolagen tuh gimana? Oke. Baik, minuman kolagen pada dasarnya itu adalah protein ya. Protein yang dapat membantu untuk menjadi bahan dasar pembentukan kolagen. Tapi kalau meminum itu terus tidurnya kurang, sama juga nggak bisa, karena proses itu kan terjadi pada saat kita tidur. Kita minum itu dapat bahan baku, tetapi bahan baku tidak bisa digunakan karena kita kurang tidur. Nah, sorry, satu lagi ini, mengenai pembentukan di dalam tubuh kita. Ada namanya lapisan usus kita untuk penyerapan nutrisi-nutrisi itu setiap 1,5 hari atau bahkan sampai 4 hari itu harus diganti. Di shade out atau disingkirkan, kemudian diganti yang baru. Kapan itu terjadi, Kalista? Pada saat kita tidur. Jadi penggantian lapisan usus itu terjadi adalah pada saat kita tidur. Bisa bayangkan, pada saat kita tidur, hal-hal yang terjadi dalam tubuh kita, seluruh tubuh kita turun. Tekanan darah kita turun. Proses dalam tubuh kita semua rileks. Kemudian terjadi penggantian ini. Cuma masalahnya sering adalah malam hari sebelum tidur kita makan. Ketika kita makan, makanan itu masuk ke dalam pencernaan kita. Makanan ini sedang diproses, Tidur. kita tidur.
Apa yang terjadi? Proses tidak terjadi dengan baik karena tekanan darah kita turun, suhu tubuh kita turun, enzim-enzim proses pencernaan itu juga turun, dan proses penggantian lapisan usus ini tidak terjadi. Kalau tidak terjadi, maka penyerapan nutrisi tidak maksimal. Bagaimana mau awet muda kalau penyerapan nutrisi tidak maksimal? Kenapa tidak maksimal? Karena perut lagi diisi, usus lagi diisi, lagi banyak lagi bekerja, sehingga penggantian itu tidak bisa dilakukan. Jadi malam hari kalau boleh jangan makan berat, makanlah beberapa jam sebelum tidur. Nanti ada lagi yang hubungan dengan makan malam yang akan kita lanjutkan lagi ya. Tapi kita akan break dulu ya setelah berikut ini. Oke, kita akan lanjutkan bahasan kita tentang tadi ngomongin tentang makanan ya Kak Jeff. Sebaiknya kalau mau tidur itu jangan makan sebaiknya. Nah, kalaupun makan, kira-kira kan ada orang yang gak bisa kalau gak makan gitu kan. Nah, kira-kira itu berapa jam sebaiknya itu orang makan sebelum dia tidur? Oke, baik. Jadi kalau berbicara mengenai berapa jam sebelum tidur kita makan, maka kembali kepada jenis makanan apa yang kita makan. Kalau kita makan buah-buahan, ambil contoh, semangka, itu hanya butuh waktu 5-10 menit untuk memproses, mencerna sampai diserap. Selesai. Maka kita butuh waktu hanya 20-30 menit kita sudah bisa tidur. Tetapi kalau seperti buah yang agak sedikit asam, itu butuh waktu lebih lama lagi, 30 menit. Buah yang manis itu butuh waktu antara 40 menit sampai 1 jam untuk mencerna dan memprosesnya sampai diserap, sehingga kita butuh waktu lebih daripada itu baru kita boleh tidur. Itu buah-buahan ya? Buah-buahan. Sekarang kita lihat kepada makanan-makanan yang lain, contoh seperti daging, nasi, atau makanan utama, itu butuh waktu sekitar 4-6 jam untuk memprosesnya. Waduh, Lama juga ya. salah besar dong saya kalau gitu. Jadi bisa dilihat di sini, bisa dibayangkan kalau kita makan jam 6 malam, jam 10 malam, itu baru boleh kita tidur kalau kita berbicara untuk proses pencernaannya. Jadi sebaiknya memang pada malam hari tidak lagi memakan makanan yang berat-berat seperti ini. Saya ambil contoh tadi, makanan buah-buahan itu makanan yang ringan yang cepat diproses, kita tidak perlu menunggu lama untuk tidur. Oh gitu. Sekarang gini, ada orang yang memang kebutuhannya itu tadi seperti saya bilang kan, harus makan karena mungkin dia sakit, harus minum obat, ya kan? Kalau makan cuma buah-buahan aja memang bagus, tapi apakah itu bagus makan buah-buahan setelah itu dia minum obat? Kadang ada orang merasa bahwa malah sakit dong. Menurut saya itu gimana tuh menjelaskan itu Kak Jeff? Oke, baik, pada dasarnya seperti ini. Ketika kita punya masalah tertentu, yang saya sampaikan tadi adalah secara ideal. Tetapi ketika kita punya masalah tertentu, silakan mengambil nasihat daripada dokter. Apa yang dokter sarankan, ikuti. Saya tidak mau menyebutkan sesuatu yang berlawanan dengan itu. Tetapi ketika kita tidak ada masalah apapun, kemudian kita merasa, aduh saya sulit tidur kalau tidak makan. Itu saya katakan hanya faktor kebiasaan. Kalau kita membiasakan diri kita tidak makan malam, memang di malam pertama itu susah. Malam kedua tidak sesusah yang pertama. Nggak bisa tidur Kak? Bisa ya, biasa mungkin sebagian orang susah tidur. Malam ketiga biasanya hanya butuh 3 malam. Itu saya sering sebutkan dengan the magic of 3 days. Untuk merubah pola hidup kita hanya membutuhkan waktu 3 hari. Kalau ambil contoh tadi, kalau kita mau makan malam dan kita mau berhentikan makan malam, kita hanya butuh 3 hari untuk menghentikan itu. Kita sudah bisa merubah supaya tidak makan malam. 3 hari ya? 3 hari cukup. 3 hari Kalista. Jadi menderitanya berapa lama? Malam pertama memang menderita. Malam kedua sudah tidak separah itu. Malam ketiga sudah biasa. Malam keempat apalagi sudah normal. Oleh sebab itu kalau kita berbicara mengenai puasa, biasanya hari pertama kan
itu aduh susahnya. Hari kedua, ketiga tubuh kita sudah mulai menyesuaikan dengan itu. Sama dengan makan pada malam hari juga. I see. Kak Jeff, berarti aku mau tanya lagi. Contoh, dia makan malam jam 11 gitu. Nah, tapi kan tadi Kak Jeff bilang 4 jam sampai 6 jam untuk proses. Tapi ya udah makan jam 11 malam, 12, 1, 2, tidur jam 3 aja. Tapi terus nanti setelah 6 jam gitu baru bangun lagi. Jadi bangunnya tuh tetap ya agak siang gitu loh. Tapi kalau gitu gimana? Kalau boleh jam 10 pagi atau jam 12 siang ya baru bangun ya. Oke, mungkin kalau kita pernah mempelajari mengenai pengobatan Cina, itu ada proses detoksifikasi organ-organ tubuh. Ya, dan itu terjadi misalnya, ambil contoh sekitar jam 9 sampai jam 11 malam. Itu proses detoksifikasi getah bening. Itu adalah untuk membantu supaya kekebalan tubuh kita bagus pada jam-jam tersebut, sehingga disarankan untuk menonton hal-hal yang lucu. Itu bagus untuk itu. Kemudian sekitar jam 11 sampai jam 1 itu proses detoksifikasi hati. Jam 1 sampai jam 3 detoksifikasi empedu. Jam 3 sampai jam 5 proses detoksifikasi pencernaan. Sehingga kita biasanya sering ke belakang pada jam-jam tersebut. Kemudian jam 7 sampai jam 9 itu adalah jam yang sangat bagus bagi pencernaan kita untuk menerima nutrisi. Untuk penyerapan nutrisi itu paling bagus. Jadi jam 7 sampai jam 9 itu jam makan pagi yang paling tepat. Nah, sekarang kembali pada pertanyaannya. Kalau seandainya saya nanti tidurnya katakan jam 3 pagi, maka pasti yang terjadi adalah Anda akan terlewatkan nih proses detoksifikasi pada jam-jam tersebut. Jadi misalnya detoksifikasi liver pada jam 11 sampai jam 1, maka Anda akan terlewatkan detoksifikasi liver. Maka kemungkinan besar orang yang tidurnya telat biasanya kecenderungan punya masalah dengan liver, masalah dengan hati. Oke. Jadi sorry, saya sambung lagi. Jadi pada dasarnya jam tidur paling bagus adalah jam sebelum jam 11. Oke. Tadi jam tidur bagus jam 11. Sebelum jam 10, jam 9 saya bagus. bela diri soalnya tidurnya malam-malam. Tapi bagaimana dengan teman-teman yang karena bekerja atau pekerjaan tertentu yang memang pola tidurnya itu dirubah. Jadi mungkin karena dia tidur, dia itu kerjanya malam, shift malam, jadi akhirnya dia bekerja pada malam hari, malah yang jam pagi siang itu mereka tidur. Nah, apakah berarti kalau kayak gitu tidak pernah terjadi proses detoksifikasi atau perbaikan yang tadi seperti disebutkan? Baik, soal detoksifikasi, perbaikan dan semua itu terjadi oleh karena ketidakberadaan sinar matahari. Ketika matahari makin jauh, maka proses ini terjadi. Jadi itu biasanya maksimal itu terjadi pada malam hari. Tetapi bagi Bapak Ibu, bagi teman-teman kita yang mungkin bekerja, yang harus bertugas pada malam hari, resiko-resiko yang tadi bisa saja terjadi. Tapi biasanya Tuhan itu punya kebijaksanaan yang luar biasa. Dia bisa mengendalikan tubuh kita, membuat tubuh kita bisa menyesuaikan dengan kondisi kita. Tetapi kalau saya bisa anjurkan, sebaiknya tidur yang paling bagus itu adalah tidur di malam hari, bukan di siang hari. Jadi setidak-tidaknya buat teman-teman yang bekerja di malam hari, ada proses yang mungkin Tuhan berikan pada tubuhnya sehingga dia bisa menjaga dari itu tadi ya, detoksifikasi atau perbaikan. Karena kan ya mau tidak mau kan. Pada dasarnya detoksifikasi perbaikan tidak akan terjadi maksimal. Tetap terjadi, hanya tidak maksimal. Jadi pasti ada kerugian kalau tidak tidur pada malam hari. Jadi jangan disengajain ya teman-teman, untuk tidurnya malah sengaja diputer karena ngomongin game. So, oke deh, lanjut. Mungkin Kak Esther masih ada pertanyaan lagi? Tadi berbicara tentang yang tidur malam ya. Saya mau tanya lagi, itu apa akibat buruk lain kalau orang itu kurang tidur? Kenapa saya tanya? Saya itu termasuk kalau orang yang tidurnya itu
susah cepet alias malam-malam gitu. Jadi pengen tahu dong ya Kalista ya, apa akibat buruk lain kalau orang itu kurang tidur? Oke, baik, terima kasih Kak Esther. Jadi prinsipnya begini, seperti yang saya sudah jelaskan tadi bahwa pada saat kita tidur pembentukan otot terjadi. Saya ingatkan kembali bagi anak-anak muda, kalau mau supaya ototnya terbentuk, jangan hanya exercise, jangan hanya latihan, jangan hanya olahraga, tapi tidur itu sangat penting. Pembentukan terjadi. Oh iya, faktor utama, bukan salah satu lagi, faktor utama tidur harus dijaga dengan baik. Bagi adik-adik gadis, pastikan Anda tidur supaya kulit Anda diregenerasi dengan baik. Itu adalah manfaat-manfaat supaya kelihatan awet muda, kelihatan cantik. Tetapi ada hal lain yang lebih serius lagi. Adalah pada saat kita tidur itu, ada dinamakan dengan proses pembentukan TNF. Itu adalah faktor anti tumor. Apa TNF itu, Kak Jeff? Faktor anti tumor di tubuh kita. Jadi faktor ini dibentuk pada saat kita tidur. Jadi kalau kita tidurnya kurang, maka faktor anti tumor ini tidak terbentuk dengan baik. Akibatnya apa? Resikonya kita bisa cenderung kena masalah tersebut, termasuk kanker. Ada disebut dengan di kekebalan tubuh kita yang disebut dengan natural killer. Pembunuh alami itu adalah membunuh sel-sel yang ketika di dalam tubuh kita mendeteksi, oh ini sel ini cenderung akan menjadi sel kanker. Maka natural killer sel ini akan langsung mematikan sel kanker ini supaya tidak berkembang. Dan natural killer sel ini terbentuk adalah pada saat kita tidur nyenyak. Jadi kurang tidur, kecenderungan masalah-masalah seperti penyakit kanker itu sangat terjadi. Apalagi yang tadi saya sebutkan, pelupa, cepat pikun, itu hal-hal yang terjadi kalau kita kurang tidur. Jadi banyak sekali masalah yang kita akan hadapi, kita akan alami kalau kita kurang tidur. Mungkin di usia muda oke, belum terasa. Tetapi nanti di usia 40 tahun, 50 tahun, Anda akan merasakan bagaimana akibat masa muda menyia-nyiakan jam tidur. Tuh Kalista dengerin. Nah teman-teman juga tuh udah capek-capek skincare, olahraga, lalu kalau kita nggak tidur cukup. Karena hanya sementara ya, yang namanya skincare. Oke, nah Kak Jeff terakhir nih, banyak teman-teman yang mungkin setelah denger tuh pengen coba untuk tidur cepat gitu ya, tidur baik. Nah ada nggak nih Kak tips-tips khusus untuk mengatasi orang-orang yang susah tidur? Oke, tips untuk supaya orang mudah tidur, ini saya pernah coba. Pribadi saya coba dan saya mengalami sangat-sangat manjur bagi saya pribadi. Mungkin bagi Bapak Ibu agak kurang manjur, tetapi bisa dicoba. Yang jelas yang pertama ini adalah secara umum. Secara umum adalah hindari semua hal yang mengganggu di tempat tidur. Termasuk apa? HP, laptop, singkirkan semua. Jadi hal-hal yang mengganggu, televisi, singkirkan. Kalau kita mau tidur, semua itu harus dimulai dengan niat. Kalau kita mengerti manfaat tidur itu, niatin saya mau tidur. Maka singkirkan semua hal-hal yang mengganggu untuk Anda tidur. Kemudian, bagi Bapak Ibu yang mungkin minum alkohol, tinggalkan itu karena itu sangat mengganggu untuk Anda tidur. Termasuk kopi, teh, minuman-minuman berkarbon, minuman-minuman ringan. Itu adalah minuman yang menghambat Anda bisa tidur nyenyak. Dan yang tadi sudah saya sebutkan, makan malam. Hindari juga itu. Jadi hal-hal yang dihindari adalah seperti yang saya sudah sebutkan tadi. Nah, hal yang lain Kalista yang kalau saya bisa sampaikan adalah lakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang memacu, contoh seperti olahraga. Itu akan membantu Anda bisa tidur nyenyak. Kurang olahraga, sulit juga untuk tidur. Jadi bikin supaya Anda punya kegiatan sehari-hari, olahraga yang rutin itu akan membantu tidur yang nyenyak juga. Kemudian pikiran tenang. Pikiran tenang. Kemudian kalau boleh, kalau mau tidur nyenyak atau mau tidur supaya cepat, kasur, kamar tidur Anda atur sedemikian rupa, bersih, rapi. Buat tempat itu nyaman untuk Anda tidur. Jadi kalau Anda buat itu nyaman untuk tidur, maka akan membawa bahwa diri Anda mau tidur nih. Dan hindari juga seperti waktu tidur yang berganti-ganti.
Kalau kita mau tidur Kalista, kita mau niatin saya mau tidur jam 10. Usahakan jam tersebut Anda sudah tidur. Jadi segala usaha setiap malam usahakan pada jam yang sama. Kalau Anda berganti-ganti jam tidur, jam 10, kemudian jam 9, jam 12, tidak bisa tidur dengan baik. Jadi setiap malam tentukan saya mau tidur jam berapa. Usahakan di bawah jam 11, jam 10 paling bagus, atau jam 9 bagi anak-anak muda. Mau tidur jam 9, niatkan untuk tidur. Nah, ini yang saya lakukan secara pribadi. Ketika saya berbaring untuk tidur, saya sudah sebutkan tadi, saya niat untuk tidur. Ketika saya sudah berbaring, saya mulai mengambil nafas saya seperti saya sedang tidur. Tarik nafas pelan, kemudian tahan sedikit, jangan gitu. Tariknya pelan, tahan sedikit, lepaskan pelan-pelan. Tarik lagi seperti Anda sedang tidur. Tarik lagi, tahan sedikit, lepaskan pelan-pelan. Itu sampai berapa banyak nih? Soalnya saya kan susah untuk memulai tidur ya. Kadang kita mau tidur jam 10, buntut-buntutnya tidur, merem. Tapi butuh waktu lama untuk benar-benar tadi ke fase-fase itu. Nah, itu kan jadinya kalau mau tarik nafas bisa sampai lama. Kalau seperti itu, katakan Anda ada yang menganjurkan untuk hitung kambing loncat dari pagar. Tapi aku pernah. Kalau capek hitungnya ambil kalkulator. Nggak rupa banyak yang keluar. Tapi maksudnya begini, kenapa kita mencoba menghitung? Supaya pikiran kita kepada satu arah. Tidak bermacam ke sana, ke sini. Kita hanya berpikir satu arah. Dan kembali kalau saya katakan tadi, untuk tidur mulai dari niatin. Harus niat untuk tidur. Kemudian atur nafas Anda ketika Anda tidur. Bagi saya alami biasanya 10 kali tarik, hilang. 10 kali tarik nafas, lepas pelan-pelan. 10 kali sudah selesai, bisa tidur dengan nyenyak. Jadi bagi saya untuk tidur, saya merasa sangat-sangat mudah. Perlu dicoba ya. Perlu dicoba. Kak, kalau lampu tuh gimana tuh? Lampu mesti dimatiin gitu ya. Aku tuh sebenarnya takut kalau matiin lampu malam-malam. Cuman banyak juga sering dengar kalau tidur malam tuh bagusnya matiin lampu kan. Nah, kalau kayak lampu tidur gitu atau tetap ada lampu gimana? Tidur paling baik adalah pada saat gelap gulita. Karena hormon-hormon kita aktif pada saat gelap gulita. Hormon apa itu? Seperti HGH untuk hormon pertumbuhan. Itu berfungsi maksimal pada saat gelap gulita. Jadi bukan saat terang. Jadi kalau memang tidak bisa tidur gelap, ya tidak ada pilihan. Tetapi kalau ada pilihan, sangat baik kalau matikan semua lampu. Wah, rutinitas dan mesti dibiasain ya. Mau tahu makanan apa yang baik untuk supaya bisa tidur nyenyak? Oh, banyak. Itu dia. Saya pun butuh tahu itu. Makanan yang diperlukan supaya kita bisa tidur nyenyak. Perbanyak makanan-makanan kalsium. Contoh. Magnesium. Contoh kalsium apa? Kedelai. Tahu, banyak kalsium di sana. Magnesium, perbanyak. Kemudian, makanan yang kaya antioksidan. Seperti buah-buahan, sayur-sayuran yang warna-warni. Itu kaya antioksidan. Makanan untuk relaksasi yang mengandung banyak vitamin B. Itu baik untuk membantu supaya kita bisa tidur nyenyak. Kemudian, kita ambil contoh seperti selain kedelai, gandum utuh ya, maksudnya kalau kita pun di roti yang terbuat dari gandum utuh. Oke, itu kandungan magnesiumnya masih ada, vitamin B6-nya ada, vitamin B12 di sana ada. Itu sangat baik untuk membantu tidur. Selada, brokoli, bayam, kangkung, sayur-sayuran ini itu kaya tryptophan yang sangat baik untuk membantu supaya kita bisa tidur. Pisang itu kaya kalium dan juga kaya magnesium. Bagus juga. Bukan ya berarti harus makan sebelum tidur maksudnya ya. Makan sehari-hari makanan-makanan ini akan membantu Anda bisa tidur nyenyak. Kemudian kacang-kacangan seperti kacang almond itu bagus, kaya magnesium juga. Tapi kalau mungkin sulit, kacang kedelai. Itu tinggi kalsium dan magnesium juga tinggi di sana. Jadi itulah kira-kira makanan-makanan yang bisa membantu untuk kita bisa tidur nyenyak. Oke, wah udah banyak banget nih ya Kak Esther ya. Luar biasa. Kita kayaknya terberkati dengan adanya Kak Jeffrey ya.
Apalagi kita berdua tipe orang yang Susah tidur. kayak security gitu kan, tidurnya malam banget gitu. Iya. Ya Kak Jeffrey, thank you so much udah mau sharing dan banyak kasih insight hari ini. Dan it was a really topik yang sangat menarik dan bermanfaat buat aku sendiri. Thank you Kak Jeff, Sama-sama, terima kasih. pelajarannya pada hari ini. Baik teman-teman sekalian, itu tadi adalah topik yang sudah kita dengarkan bersama. Bagaimana kita menjaga kualitas tidur kita. Bagaimana kita bisa mempunyai tubuh yang berotot, kemudian mempunyai kulit yang sehat, yaitu hanya satu, dengan tidur yang cukup. Oke, nah itu dia, betul Kak Esther. Nah sekali lagi aku mau ucapin terima kasih buat Kak Jeff yang udah jadi narasumber kita hari ini, dan juga semua teman-teman yang udah nonton Omega Channel episode hari ini. Sampai ketemu minggu depan semuanya.